Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Hamid Wiono, mahasiswa jurusan KKI Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi interpersonal yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI, di mana kami mendapatkan tugas untuk menelaah buku Interpersonal Communication dari penerbit Oxford University New York. Buku ini dikarang oleh Sarah Trenholm dan Arthur Jensen. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI dan teman-teman di Fakultas Pasca Sarjana Master Agama Islam. Pokok bahasan yang ada di dalam buku ini adalah dititik beratkan pada pembahasan tentang komunikasi keluarga, di mana di dalam komunikasi keluarga ini kita mendapatkan 7 poin-poin pokok pembahasan. Yang pertama, memahami hubungan keluarga. Yang kedua, fungsi keluarga. Yang ketiga, keluarga dan perubahan. Yang keempat, mendorong kekompakan keluarga. Yang kelima, interaksi dalam subsistem keluarga. Yang keenam, pengembangan keterampilan berkomunikasi untuk kenyamanan. Dan yang ketujuh, menciptakan hubungan intim. Untuk itu kami ingin mencoba menyampaikan hasil telaah kami. Namun sebelum memasuki poin pertama, memahami hubungan keluarga, perkenankan kami menyampaikan apa itu keluarga. Di buku ini kita dapatkan menurut pendapat Galvin dan Bromell bahwa sebuah keluarga itu adalah jaringan orang-orang yang hidup bersama untuk waktu yang lama, yang terikat oleh ikatan perkawinan, ikatan darah, ataupun komitmen, baik legal atau lainnya. Maka dari pengertian keluarga ini, karena ini buku adalah buku terbitan barat, maka kalau ada sebuah keluarga yang mengikatkan diri walaupun tidak legal, maksudnya tidak didaftarkan ke pemerintah, seperti kalau di Indonesia nikah siri, maka di sini pun juga termasuk include dalam hubungannya sebuah keluarga, dalam arti sebuah keluarga. Keluarga itu adalah sistem. Karena apa? Karena di dalam keluarga itu punya ciri, ada struktur, ada fungsi, dan ada evolusi. Dimana nanti dalam pembahasan lebih lanjut, struktur keluarga itu bisa dilihat dari kekuasaannya atau otoritasnya, struktur pengambilan keputusannya dalam komunikasi, serta jaringan yang terbangun dalam interaksi antar anggota keluarga. Sementara dari fungsi keluarga kita dapati ada fungsi emosional, hubungan antar anggota keluarga itu, ada fungsi perhatian antar anggota keluarga, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi intelektual, penambahan ilmu di dalam keluarga itu, ada fungsi rekreasi, dan ada fungsi budaya, karena sebagai pentransfer nilai-nilai budaya. Yang tidak kita dapati adalah fungsi agama. Di dalam buku ini fungsi agama terabaikan, sehingga sepertinya di dalam sebuah keluarga di barat itu tidak punya fungsi dalam hubungannya meningkat atau menambahnya relasi hubungan agama ketuhanan dengan Tuhannya. Nah, inilah yang dimaksud
keluarga di dalam buku ini. Yang pertama dari 7 pembahasan itu tadi adalah bahwa bagaimana cara memahami hubungan keluarga, karena ini menjadi titik sentral komunikasi keluarga. Di buku ini dimulai dengan sebuah cerita di mana sebuah keluarga bercerita bahwa ayahnya tiada karena tenggelam di laut sewaktu anaknya masih muda, dan ibunya berkata kepada anaknya bahwa kita punya hubungan keluarga yang abadi walaupun walaupun ayahnya sudah tidak ada, namun ibunya mengatakan bahwa kita punya hubungan yang abadi walaupun tidak bersama lagi. Maka disitulah cerita pendek John Sever, Goodbye My Brother, diceritakan sebagai ilustrasi untuk mengantarkan bahwa keluarga itu punya fungsi hubungan. Pertama, Bapak Ibu, Pak dosen yang kami hormati, bahwa sebuah keluarga harus mempertahankan ikatan keluarganya. Maka di dalam keluarga itu diceritakan idealnya sebuah keluarga itu ya mempertahankan apapun sehingga keluarga itu bisa tetap bertahan, walaupun dalam kenyataannya tidak ada keluarga yang ideal, karena pasti ada kejadian, pasti ada sesuatu yang di dalamnya hubungan-hubungan yang merenggangkan karena beda pendapat, beda simpulan, beda mensikapi dalam sesuatu, sehingga dalam keluarga itu diterangkan ya tidak ada keluarga yang ideal, karena yang namanya keluarga yang ideal itu kan keluarga yang tentram, damai, di dalamnya tidak ada sedikit pun selisih pendapat, tidak ada sedikit pun pertentangan dan sebagainya. Namun itu tidak akan pernah terjadi dalam sebuah keluarga, maka itu disebut ideal. Namun kenyataannya adalah keluarga itu tidak ada yang ideal. Maka diperlukanlah upaya anggota keluarga itu untuk mempertahankan ikatan keluarganya. Keluarga sebagai sistem, tadi sudah kita singgung bahwa di dalam keluarga itu punya fungsi-fungsi, punya struktur, punya garis komando dan sebagainya, punya otoritas dan sebagainya. Bisa digambarkan bahwa kepala keluarga itu sebagai struktur teratas yang mengendalikan, yang menginstruksikan. Di bawahnya ada ibu, di bawahnya ada anak-anak dan sebagainya. Maka disitulah nanti kita akan dapati struktur keluarga itu ada struktur kekuasaan otoritas, di mana ayah mempunyai otoritas penuh sebagai pimpinan keluarga terhadap ibu dan anggota keluarganya. Ada struktur pengambilan keputusan dalam komunikasi, bahwa di mana setiap komunikasi yang diambil bisa terjadi keputusan-keputusan itu otoritas atau konsensus atau akomodatif atau de facto. Maka di sini juga digambarkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu punya tipe-tipe struktur. Ada keluarga yang otoritas, ada keluarga yang akomodatif, ada yang keluarga yang konsensus, punya kesepakatan bersama. Maka di situ kita dapatkan itu. Struktur yang lain dalam sebuah keluarga dilihat juga struktur interaksi untuk melihat bagaimana komunikasi yang dijalankan anggota keluarga. Maka di dalam keluarga itu ada komunikasi yang berpusat pada satu titik, maka disebut komunikasi roda. Karena orang tua katakanlah menjadi sentral komunikasinya, sehingga hanya satu titik, semuanya harus mengarah kepada pusatnya, yaitu jaringan roda, jaringan seperti roda itu. Ada struktur interaksi komunikasi yang seperti rantai, itu komunikasi yang saling berhubungan bertahap. Karena mungkin kesibukan orang tua yang tidak bisa berkumpul, keluarga itu sibuk dengan sendirinya, sehingga akhirnya komunikasinya berantai, diteruskan anggota yang lainnya, orang tua kepada ibu, ibu baru kepada anak atau sebaliknya. Dan juga ada bentuk komunikasi semua saluran atau
begitu luar biasa. Semuanya bisa bertemu, semuanya bisa berbicara langsung dengan siapapun anggota keluarga yang diinginkan. Itu Bapak. Yang lainnya karakteristik struktur keluarga, di mana di sini didapati bahwa seharusnya peran anggota keluarga itu komplementer, saling melengkapi. Setiap individu di dalam anggota keluarga itu pasti ada kelebihan juga ada kekurangan, seperti seorang suami dan istri itu punya kelebihan kekurangan. Di sana harus saling melengkapi, termasuk juga terhadap anak-anak yang apabila sudah tumbuh dengan dewasa. Itu komunikasi komplementer. Selanjutnya Bapak, ya saudara-saudara, kami aturkan bagaimana mendorong kekompakan keluarga. Di bab ini kita dapati bahwa keluarga itu harus didorong untuk kompak, bersatu, sehingga keluarga ini bisa menghadapi apapun yang menjadikan retaknya sebuah keluarga. Maka satu, pertama mempertahankan kemampuan beradaptasi. Interaksi antar keluarga harus menjadi kebiasaan. Kebiasaan berinteraksi, tidak acuh, tanggap, itu harus ada dalam sebuah keluarga. Ya. Karena kadang-kadang kalau sudah dewasa, anak-anaknya, orang tua dengan punya kewajiban bekerja dan sebagainya, bisa sangat jadi keluarga ini individualis. Keluarga ini tidak terjadi komunikasi yang seperti yang diharapkan, sehingga mereka tidak bercampur baur, tidak beradaptasi. Maka diperlukan juga kebersamaan di dalam waktu-waktu tertentu dalam sebuah keluarga itu untuk mempertahankan komunikasinya, untuk menjalankan komunikasinya. Di waktu-waktu tertentu, di hari-hari libur, di hari-hari raya, keluarga diharapkan bisa bertemu, berkumpul, menyatu. Dan di situ akhirnya ada komunikasi terbangun. Ini harapannya. Sehingga akhirnya itu menjadikan keluarga itu mampu bertahan, beradaptasi, berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Keluarga juga dibutuhkan untuk membangun jejaring sosial, maka keluarga itu juga harus bertetangga, punya komunitas, punya jamaah, gereja, dan sebagainya kalau dalam kesempatan ini. Yang ketiga, bahwa pola komunikasi keluarga itu harus memadai. Cukup untuk terus terhubung dengan komunikasi yang terbaik antar anggota keluarga. Jangan sampai pola komunikasinya hilang, terganggu, sehingga akhirnya tidak ada komunikasi di antar keluarga. Karena sangat-sangat dipentingkan yang namanya komunikasi keluarga itu. Sehingga nanti kadang-kadang keluarga itu membuat sebuah aturan di dalam keluarga. Di waktu tertentu harus makan bersama, seperti ya, di hari-hari tertentu harus kumpul bersama. Di rumah ada aturan-aturan keluarga sebagai identitas keluarga. Dalam waktu-waktu tertentu, di meja makan, di hari yang sudah ditentukan, di waktu yang sudah ditentukan, harus tidak ada handphone dan sebagainya. Ini ada di dalam pola-pola komunikasi keluarga. Sehingga akhirnya kalau ada komunikasi di dalam sebuah keluarga itu, komunikasi ini akan timbul dan menjadi perekat dalam pola kekompakan keluarga. Tema dan identitas keluarga adalah sebuah sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang berulang yang dibagikan oleh seluruh keluarga. Di dalam keluarga-keluarga harus dibangun sebuah sikap yang menyatu, menjadi ciri khas identitas keluarga. Makanya kalau dalam bahasa kita ada kesopanan-kesopanan, ada perilaku saling hormat, ada bentuk-bentuk komunikasi antara orang tua dan anak, orang tua dan keluarga yang lainnya, anak kepada orang tua itu ada. Ini menjadi sebuah identitas dan itu mendorong terjadinya kekompakan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa di dalam sebuah keluarga, interaksi subsistem keluarga juga bisa dilihat bahwa dalam sebuah keluarga itu adalah sebuah komunikasi yang terbentuk dalam sebuah sistem, maka disebut subsistem keluarga.
Maka di situ ada antara komunikasi suami dan istri. Polanya bagaimana, interaksinya bagaimana harus dibangun. Studi menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antar pasangan adalah satu-satunya prediktor kepuasan terbaik dalam pernikahan. Jadi kalau komunikasi anggota keluarga, antar anggota keluarga itu baik, itu menjadi tanda baiknya keluarga. Tanda baiknya pernikahan. Suami dan istri komunikasinya baik, terjalin begitu luar biasa, maka nanti di bagian akhir ada yang namanya keintiman dan sebagainya. Itu menjadi sebuah prasyarat dan menjadi penanda baiknya sebuah keluarga. Komunikasi orang tua dan anak. Untuk mendapatkan kepatuhan anak, maka komunikasi orang tua kepada anak harus dilandasi kasih sayang, dilandasi empati, dilandasi saling pengertian, cinta kasih, dan sebagainya. Ini diperlukan antara komunikasi orang tua dan anak. Karena kalau sampai tidak terjadi komunikasi antara keduanya, anak akan tumbuh berkembang tanpa kepedulian dengan keluarganya. Kalau orang tua tidak punya teknis komunikasi, melindungi, kasih sayang, empati, merasakan, memenuhi kebutuhan, memperhatikan dan sebagainya, maka ini orang tua nanti kalau berhubungan komunikasinya tidak baik dengan anak, yang terjadi antar keduanya terjadi kerenggangan dan akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah sosial. Juga di dalam buku ini kita dapati komunikasi antar saudara, antar kakak, antar adik dan kakak dan sebagainya, bahwa semakin baiknya mereka berkomunikasi akan menjadi semakin baiknya dalam keluarga tersebut. Simpulan, membangun keterampilan berkomunikasi dengan nyaman adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting dalam sebuah keluarga. Maka di dalam keluarga harus ada dukungan emosional, ada simpati, ada empati, ada personal communication, ada kenyamanan di dalamnya, saling menyenangkan, saling menghibur, saling memberi perlindungan. Inilah komunikasi yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Komunikasi yang terjadi antar anggota keluarganya, orang tua, suami, istri, anak, saudara, dan sebagainya. Selanjutnya kami coba sampaikan bahwa simpulan tadi menjadikan bahwa komunikasi yang nyaman itu adalah komunikasi yang melibatkan emosi. Ada empati, ada rasa, ada kasih sayang, ada saling melindungi, memperhatikan dan sebagainya. Itu harapannya yang terjadi dalam sebuah komunikasi keluarga. Di bagian terakhir kita dapati Bapak Ibu bahwa menciptakan hubungan intim antara keluarga itu sangat-sangat diperlukan. Hubungan intim adalah hubungan di mana antara keluarga itu dekat, erat, hangat, dan ramah. Sehingga hubungannya adalah hubungan yang positif, saling memperhatikan, saling kasih sayang, dan sebagainya. Hubungan intim itu adalah menjadikan komunikasi di antara mereka romantis dan bermakna dalam kebersamaan yang dibangun dalam sebuah keluarga. Maka komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang dari bersifat publik menuju ke bersifat pribadi. Komunikasi yang ada dalam keluarga itu adalah harus bersifat pribadi, saling mengenal dalam diri, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwa di antara mereka-mereka. Maka inilah Bapak, Ibu, rahimakumullah, Bapak dosen yang kami hormati, di akhir makalah ini kami sampaikan 10 karakteristik keluarga yang baik, di mana sebagai kepala keluarga, ayah harus mempunyai inspirasi untuk menggerakkan seluruh anggota keluarganya. Keluarga harus punya kesadaran bahwa mereka harus saling berarti bagi semuanya. Adanya sebuah rumah di mana menjadi tempat
berkumpulnya, tempat mengatasi masalah, tempat tumbuh kembangnya anggota keluarga. Sebuah keluarga yang baik harus mempunyai cara untuk mengatasi konflik yang ada. Hari-hari raya, hari-hari tertentu harus juga diperhatikan, karena disitulah menjadi hari-hari tempat berkumpulnya mereka bersama, diadakan acara-acara khusus keluarga, termasuk di dalamnya kebiasaan makan bersama dalam sebuah keluarga, kebiasaan kumpul reuni dalam sebuah keluarga, berbagi dan merasa antar anggota keluarga, bersatu dalam perasaan dan pikiran, bersatu dalam tolong menolong antar anggota keluarga juga diperlukan menjadi ciri karakteristik sebuah keluarga yang baik. Sehingga di dalamnya ada hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, bahwa kita adalah sebuah keluarga, bahwa kita ada hubungan darah dan sebagainya. Kita punya ayah, punya ibu, punya anak, itu menjadi sebuah ciri sebuah keluarga yang baik. Dan akhirnya di dalam keluarga itu juga menghormati orang-orang yang ada di dalamnya. Anak menghormati orang tua kasih sayang terhadap anak. Dan akhirnya mereka menjadi sebuah keluarga yang bertujuan, punya tujuan untuk kebersamaan, untuk keabadian baiknya di dunia dan di akhirat dalam sebuah keluarga itu. Demikian Bapak Ibu, Bapak dosen yang kami hormati, telaah buku Interpersonal Communication yang coba kami rangkum, di mana bab ini khusus kita ambil sebagai petugasan kami yang berkaitan dengan komunikasi keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada khilaf salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.